Baik, pada video sebelumnya kita sudah sama-sama belajar bagaimana cara membuat topik dan materi pembelajaran. Sebelum kita membuat daftar hadir, ada informasi yang perlu saya sampaikan. Beberapa video yang sudah beredar paling banyak yang menyebutkan bahwa daftar hadir itu adalah absen. Perlu diketahui bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, absen itu dimaknai sebagai tidak hadir. Absensi itu adalah ketidakhadiran. Jadi alangkah bagusnya kita cukup menggunakan kata daftar hadir atau presensi. Nah, untuk membuat daftar hadir silakan masuk ke menu tugas kelas. Yang pertama, kita harus membuat topik terlebih dahulu. Silakan buat topik. Kita ketik presensi dalam kurung daftar hadir supaya siswa memahami bahwa presensi itu adalah daftar hadir, bukan absen. Nah, sebaiknya topik presensi ini kita tampilkan bagian atas supaya siswa selalu mengingat untuk mengisi daftar hadir setiap pertemuan. Nah, sekarang kita akan membuat daftar hadir. Nah, untuk membuat daftar hadir atau presensi, baiknya kita masuk pada menu pertanyaan. Silakan pada bagian pertanyaan kita isi dengan pertemuan keberapa dan tanggalnya. Nah, kita bisa mengurutnya dengan memberi nomor sebagai tanda bahwa ini adalah pertemuan 1. Kita bisa mengetikkan pertemuan dengan tanggalnya. Misalnya kita menulis tanggal 20 Oktober 2020. Setelah mengisi kolom pertanyaan ini, silakan arahkan kursor Anda pada bagian jawaban singkat. Nah, di sini kita memilih pilihan ganda. Pada bagian opsi kita isi atau kita ganti dengan kata hadir dan kita tambahkan opsi yang kedua yaitu tidak hadir. Nah, sebenarnya dalam pembelajaran online itu saya pikir menghindari kemungkinan adanya keterangan izin atau sakit, karena terbaring sakit di rumah sakit misalnya tapi masih memiliki kekuatan, kita masih bisa mengikuti kelas online cukup menggunakan HP, sehingga persoalan sakit atau izin ya misalnya sedang berada dalam kendaraan, kita masih tetap mengikuti kelas daring atau kuliah atau kelas online. Jadi pada video ini saya hanya memunculkan dua opsi kehadiran, yaitu hadir dan tidak hadir. Pada menu di sebelah kanan ini diberikan kepada siswa. Nah, pada poin sebaiknya kita memberikan poin. Ini sebenarnya bergantung kita sebagai guru atau dosen, apakah kehadiran menjadi salah satu komponen penilaian. Nah, setiap satu pertemuan itu akan diberi nilai bobot 100%. Misalnya keseluruhan penilaian kita menggunakan skala penilaian 100. Jadi misalnya nanti kita ada 20 pertemuan, 10 pertemuan atau berapapun pertemuan, itu kita akan akumulasi dan kita akan buatkan rata-rata dalam semua pertemuan itu rata-rata kehadiran siswa berapa persen. Tenggat waktu ini sebaiknya diberikan tenggat waktu supaya siswa tidak sembarangan dalam mengisi presensi. Nah, misalnya ini disesuaikan dengan jadwal pertemuan. Karena pertemuan ini adalah pertemuan tanggal 20, maka batas tanggalnya juga harus tanggal 20. Nah, waktu opsionalnya pun harus disesuaikan kapan kelas kita berakhir. Oleh karena pada pertemuan ini saya berikan contoh tanggal yang sudah lewat, maka waktu opsionalnya saya kosongkan. Pada bagian topik, silakan tentukan topiknya pada bagian presensi atau daftar hadir.
Yang lebih penting juga, pada bagian ini siswa dapat melihat ringkasan kelas itu jangan di checklist, supaya siswa tidak melihat ringkasan-ringkasan kehadiran seluruh kelas. Adapun pada bagian petunjuk ini bisa kita kosongkan. Langkah terakhir adalah tanyakan. Kita sudah membuat presensi satu pertemuan. Kita bisa klik forum. Di situ muncul tampilan seperti ini. Guru memposting pertanyaan baru, satu pertemuan tanggal 20 Oktober. Selain itu, kalau kita ingin membuat daftar hadir secara keseluruhan dalam satu semester, misalnya kita memiliki 10 pertemuan, 20 pertemuan, 16 pertemuan, ini disesuaikan dengan jumlah pertemuan kalian saja. Pada video ini saya hanya memberikan contoh 3 pertemuan ya. Misalnya saya membuat pertemuan kedua. Kalau kita sudah memposting satu kegiatan pertanyaan misalnya, dan kita ingin memposting jenis pertanyaan yang sama, kita tidak usah mengklik atau membuat pertanyaan yang baru. Caranya klik buat, kemudian pilih gunakan kembali postingan. Ini akan sangat jauh lebih efektif dalam memposting postingan atau sesuatu yang sudah berulang. Kita pilih kelasnya di mana postingan itu pernah kita posting, kemudian kita klik mana postingan yang pernah kita posting. Nah, ini pertemuan 20, silakan diklik, kemudian klik gunakan kembali. Langsung muncul menunya, silakan kita lakukan pengeditan atau perubahan. Kita ganti urutannya dengan nomor 2 pertemuan, misalnya tanggal 21. Ini hanya contoh, ini kalian sesuaikan dengan jadwal pertemuan kalian. Menunya tetap sama, hadir, tidak hadir, poinnya 100, tenggat waktu kita tentukan tanggal 21. Nah, kita bisa isi waktu opsionalnya, karena nanti waktu opsionalnya itu berlaku berdasarkan tanggal yang berlaku pada hari ini. Misalnya jadwal kita mengajar adalah pukul 7.30 dan berakhir pada pukul 9.00. Nah, topiknya tetap presensi. Kalau kita memberikan batasan waktu tanggal 21 dan pukul 9 pagi, ini berarti bahwa siswa tidak akan bisa mengisi daftar hadir apabila lewat dari pukul 9.00. Silakan tanyakan. Di sini kita sudah memiliki 2 daftar hadir dalam 2 pertemuan. Nah, silakan urutannya tidak apa-apa seperti ini. Maka nanti yang muncul adalah daftar hadir atau presensi pertemuan paling terbaru. Selanjutnya saya akan memberikan contoh bagaimana cara membuat daftar hadir yang dijadwalkan. Tentu kita memiliki jadwal atau kalender akademik kita, jadwal mata kuliah atau jadwal kelas mata pelajaran kita. Kita sesuaikan dengan tanggalnya. Misalnya saya ingin membuat daftar hadir atau presensi yang terjadwalkan. Silakan klik gunakan kembali postingan. Pilih pertemuan 2. Kita masuk pertemuan 3. Kita jadwalkan misalnya pekan depan ya. Kita jadwalkan pekan depan tanggal 27 Oktober. Pilihannya hadir tidak hadir. Semua siswa poin 100. Nah, tenggat waktunya tentu kita sesuaikan dengan tanggal pertemuan itu. Karena jadwal kita mulai pukul 7.30 berakhir pukul 9.00, jadi kita batasi waktunya pukul 9.00. Di sini kita tidak mengklik tanyakan, tapi kita memilih opsi jadwalkan. Kita jadwalkan akan muncul pada tanggal 27. Nah, waktunya pukul berapa
daftar hadir ini bisa muncul di Google Classroom siswa. Baiknya kita sesuaikan dengan kapan kelas kita dimulai, yaitu pukul 7.30. Kemudian klik jadwalkan. Di sini ada perbedaan dua jenis ya. Jika yang diposting sudah berlaku itu akan berwarna, sedangkan postingan yang terjadwalkan alias belum terposting itu berwarna abu-abu. Ini kita bisa buktikan, misalnya kita membuka akun siswa. Pada akun siswa yang muncul hanya 2 pertemuan presensi atau daftar hadir. Nah, sedangkan pada kelas guru itu muncul pertemuan kita yang terjadwalkan. Ini tidak tampak di kelas Google Classroom siswa. Jadi silakan kalian lanjutkan ya, supaya lebih efisien kalian membuat presensi sampai jadwal kelas mata pelajaran atau mata kuliah kalian selesai. Misalnya kalau di perguruan tinggi itu normatifnya ada 16 pertemuan, ya silakan buat presensi selama 16 pertemuan. Sebenarnya ada cara kedua yang bisa kita lakukan, dengan cara cukup membuat satu postingan presensi atau daftar hadir, tapi kita membuatnya menggunakan Google Form atau Google Formulir. Caranya, kalian klik buat, kemudian klik pertanyaan. Kita bisa menuliskan judul presensi atau daftar hadir 1 semester. Jadi siswa selalu mengisi daftar hadir di sini. Tentu ada kekurangan dan kelebihannya. Kita akan lihat seperti apa kelebihan dan kekurangannya. Di sini kita kosongkan. Untuk membuatnya silakan di samping kiri tambahkan, di situ ada buat. Kemudian kita pilih formulir atau menggunakan aplikasi Google Formulir. Silakan berikan judul daftar hadir 1 semester. Di sini pertanyaan pertama, tentu kita harus butuh identitas siswa. Kita bisa isi dengan nama siswa. Kita cukup memerlukan jawaban singkat. Kemudian aktifkan wajib isi, kemudian klik tambah. Mungkin kita butuh NIS atau nomor induk siswa, kemudian kita wajibkan. Yang ketiga, kita bisa memilih tanggal. Maksudnya siswa akan memilih tanggal berapa dia mengisi tanggal pertemuan, dan ini juga wajib diisi. Kita tidak perlu membuat waktu ya, karena nanti rekapan Google Formulir ini yang diekspor ke dalam bentuk Excel itu sudah memiliki tanggal sebenarnya dan waktu, tapi kita menambah informasi tanggal ini sebagai informasi kapan tanggal pertemuan kita, mata pelajaran kita berlangsung. Nah, yang terakhir adalah status kehadiran. Nah, di sini bisa pilihan ganda, bisa kotak centang, bisa drop down. Nah, kita cukup pilihan ganda saja. Opsi pertama hadir. Nah, opsi kedua cukup tidak hadir. Nah, ini juga wajib diisi ya. Kemudian kalau kita membuat sesuatu di Google Formulir, itu akan secara otomatis tersave judulnya daftar hadir.
sebelum itu kita memerlukan beberapa settingan ya. Arahkan kursor Anda pada bagian gear. Di sini ada menu yang kita tidak boleh sembarangan centang, terutama pada bagian ini. Ini jangan sekali-kali kita mencentang, karena kalau kita mencentang berarti link Google Formulir ini hanya bisa diakses satu kali oleh siswa. Sementara Google Formulir ini kita jadikan sebagai daftar hadir yang oleh siswa bisa mereka klik berkali-kali sesuai dengan jumlah pertemuan. Yang harus diklik sebaiknya adalah responden dapat edit sebelum mengirim. Jadi ini diaktifkan supaya misalnya siswa bisa mereview kembali informasi yang sudah diisi itu ada kekurangan. Ini diabaikan saja. Presentasi, tampilkan status tidak perlu. Nah, tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain, saya kira di-uncentang saja. Pada pesan konfirmasi ini kita bisa tulis Anda telah mengisi presensi hari ini, terima kasih. Selain itu kita juga bisa masuk pada bagian kuis. Kita bisa mengaktifkan ini sebagai kuis supaya nanti ada analisis yang diberikan oleh Google Formulir terkait rekapan atau persentasi kehadiran siswa. Misalnya dari keseluruhan siswa yang kita punya itu berapa persen yang mengisi, berapa persen yang tidak hadir, dan sebagainya. Nah, sekarang rilis nilai ini kita bisa aktifkan segera setelah setiap pengiriman. Responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab. Nah, ini kita bisa uncentang karena ini tidak memiliki nilai, jadi kita bisa uncentang. Kemudian simpan. Sebelum kita kirim, kita bisa mengeceknya ya. Klik pratinjau pada menu sebelah kanan. Tampilan daftar hadir yang muncul ketika siswa mengklik link daftar hadir selama 1 semester ini. Nah, silakan isi nama siswa. Kemudian mahasiswa dapat memilih tanggal pertemuannya dengan cara mengklik kalender. Nah, misalnya hari ini pertemuan tanggal 20. Kemudian klik hadir. Nah, saya ingin menambahkan misalnya pratinjau kedua. Misalnya nama siswa yang kedua, nama siswa 2, status kehadiran. Misalnya saya pilih tidak hadir ya. Kita bisa lihat di sini adalah hasil analisis atau rekapannya. Jadi di sini jumlah responden. Jadi ini adalah angka, berarti menunjukkan sudah ada 2 responden yang mengisi daftar hadir ini. Ini nama-namanya, contoh nama siswa 2, ini NIS-nya, ini tanggal pertemuannya, ini 2 orang yang memilih tanggal 20. Nah, di sini analisis persentasenya yang saya maksud tadi. Nah, jika kita ingin mendapatkan data rekapan daftar hadir dalam Google Formulir ini, kita bisa ekspor ke dalam Excel, yaitu menggunakan spreadsheet, Google Spreadsheet. Nah, silakan klik tanda icon Google Spreadsheet, kemudian buat. Nah, ini adalah tampilan hasil ekspor kehadiran siswa menggunakan Google Formulir.
Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya kalau kita membuat Google Formulir yang kita ekspor ke dalam spreadsheet, semua terekam waktu kapan siswa mengisi kehadiran, itu terekam lengkap dengan jam, menit, detik, dan tanggal mereka mengisi. Di sini hadir dan tidak hadir. Sisa nanti kalau Anda memahami beberapa rumus di Excel, kalian bisa analisis bagaimana misalnya mengubah status ke angka. Misalnya jika siswa memilih hadir, itu kita bisa konversi dengan skor 100. Jika tidak hadir, skor 0. Kalau kita ingin save as ke dalam Excel, bisa klik file, kemudian download, pilih Microsoft Excel. Nah, setelah itu ini sudah kita buat Google Formulirnya. Pada bagian tenggat waktu, kita bisa membatasi dengan cara memilih tanggal akhir di mana kelas kita berakhir atau mata pelajaran kita selesai. Misalnya ya, mata pelajaran kita pada semester ini berakhir di bulan Desember. Kita bisa mengklik tanggal terakhir, yaitu tanggal 31 Desember. Artinya jika sudah masuk tanggal 1 Januari 2021, berarti link Google Formulir daftar hadir ini tidak bisa diakses lagi. Selanjutnya pada bagian topik, silakan masukkan postingan ini ke bagian presensi daftar hadir. Nah, siswa dapat membalas jawaban siswa lain, saya kira tidak perlu. Kemudian terakhir kita klik tanyakan. Di sini ada dua jenis presensi ya. Jadi ini hanya opsi saja, opsional, ada pilihan. Tentu ada plus minusnya. Nah, sekarang saya akan memberikan panduan cara mendapatkan analisis rekapan dari presensi atau daftar hadir yang dibuat secara pertemuan. Kita akan melakukan simulasi. Siswa pertama akan mengisi pertemuan 1, silakan hadir. Kemudian serahkan. Anda tidak dapat mengubah jawaban setelah dikirim, serahkan. Nah, di sini muncul diserahkan terlambat karena tanggal pertemuan yang saya buat itu tanggal mundur 1 hari. Pada pertemuan kedua, silakan klik hadir, kemudian serahkan. Selanjutnya saya akan mencoba mengisi daftar hadir pada siswa kedua. Misalnya saya berikan contoh, pada pertemuan pertama siswa kedua ini tidak hadir. Turn in, artinya serahkan. Pertemuan kedua hadir. Tadi dua siswa kita sudah mengisi, kita klik. Nah, di sini akan ada informasi dua siswa menyerahkan, 1 hadir dan 1 tidak hadir. Pada pertemuan 2 kita bisa lihat semua menyerahkan kehadirannya. Sekarang kita ingin mendapatkan rekapannya. Caranya kita masuk ke menu nilai. Untuk menganalisisnya, kita harus mengklik mana yang akan kita analisis. Misalnya kita akan analisis daftar hadir pertemuan pertama. Silakan klik. Kita akan mendapatkan rekapannya apabila daftar hadir yang diserahkan siswa ini kita nilai, kemudian kita kembalikan. Nah, ini siswa pertama, dia tidak hadir. Kalau tidak hadir berarti nilainya 0. Sedangkan siswa kedua dia hadir, makanya kita berikan nilai 100. Setelah itu kita centang semua, kemudian kembalikan. Kita kembali pada presensi pertemuan kedua. Kita klik. Ini tentu proses perekapannya bisa kita lakukan di akhir
jadwal kelas kita selesai untuk 1 semester. Akan klik siswa kedua, dia hadir, berarti nilainya 100. Siswa pertama jika hadir, nilainya 100. Setelah itu kita kembalikan semua. Nah, kita kembali pada bagian penilaian. Nah, untuk mendapatkan hasil analisis rekapannya berupa data dalam bentuk Excel, silakan klik salah satu pertemuan ini, kemudian klik gear pada pojok sebelah kanan. Nah, kita memilih salin semua nilai ya. Jadi dengan secara otomatis semua penilaian yang sudah kita lakukan, baik itu pertemuan 1, pertemuan 2, dan tugas-tugas yang lain akan terrekap di sini. Jadi pilihannya silakan salin semua nilai ke Google Spreadsheet. Ini data-data yang sudah kita dapatkan. Ini bisa kita atur jarak-jaraknya. Ini juga bisa kita download pada menu file, kemudian download versi Microsoft Excel. Nah, selanjutnya saya ingin memperlihatkan bagaimana cara siswa mengisi presensi 1 semester. Ini adalah tampilan kelas siswa. Silakan klik presensi 1 semester, kemudian muncul link Google Formulir tadi. Nah, sebenarnya cara mengisinya sama ketika saya melakukan proses pratinjau tadi. Nah, seperti ini. Kira cukup sekian video tutorial kita pada hari ini tentang cara membuat presensi atau daftar hadir. Saya sudah memberikan 2 bentuk atau panduan membuat daftar hadir, apakah dengan per pertemuan ataukah dengan membuat daftar hadir sekali dalam 1 semester.